Pesona si gadis desa. Episode 157 dengan judul Berduel di Ranjang. Selamat mendengarkan. Kayo dan Vedo berjalan sambil melihat-lihat toko baju yang berjajar di sebuah gedung pusat perbelanjaan yang sedang mereka datangi. Sesekali mereka juga terlihat memasuki salah satu toko tersebut lalu keluar dengan tangan kosong. Astaga kak, apa kau berniat mengajakku mengelilingi semua toko baju yang ada di tempat ini? Lihat, betisku sudah membengkak sekarang. Protes Kayo yang memang sudah sangat lelah menemani langkah sang kakak. Kakinya sudah kram sejak tadi. Sabar dululah Kai, aku masih belum menemukan pakaian yang cocok untuk kupakai ke pesta nanti. Sahut Vedo yang malah dengan tengilnya melirik ke arah betis adiknya. Dia terkekeh. Kira-kira kalau betismu membengkak sampai sebesar pohon kelapa, Jackson masih mau menikah denganmu tidak ya? Kalau saja yang mengejek Kayo bukan saudara kandungnya sendiri, orang ini pasti akan berakhir babak belur di tangannya. Kayo sungguh bingung sebenarnya pakaian jenis apa yang sedang dicari oleh kakaknya ini. Sudah hampir 3 jam mereka berkeliling di tempat ini, tapi masih saja belum menemukan apa yang sang kakak inginkan. Lama-lama Kayo jadi merasa seperti sedang menemani para wanita berbelanja. Karena sudah tidak umum lagi untuk ukuran pria menghabiskan waktu selama ini hanya untuk mencari sebuah pakaian pesta. Sangat menyebalkan. Kak, bukankah kau hanya ingin membeli sepasang pakaian dengan warna senada yang akan dipakai olehmu dan juga oleh Luri besok? Tanya Kayo seraya menarik nafas panjang ketika sang kakak kembali menariknya pergi menuju toko baju yang lain. Iya. Kau ini kenapa cerewet sekali sih Kai? Sudah, lebih baik sekarang kau bantu aku memilih pakaian lagi. Aku sudah lelah karena terus berkeliling sejak tadi, jawab Vedo dengan santainya. Oh, jadi kau pikir sejak tadi aku tidak lelah, begitu? Hah, sulit dipercaya. Vedo kembali terkekeh mendengar adiknya tidak berhenti mengomel. Setelah itu dia mengajaknya masuk ke sebuah toko baju yang kebetulan memajang setelan baju dengan warna serupa di tubuh manekin. Ya, Vedo tertarik untuk mencoba baju tersebut. Nona, aku ingin mencoba baju yang ada di manekin itu, ucap Vedo seraya mengedipkan mata pada pelayan toko. Baik tuan, mohon tunggu sebentar. Vedo mengangguk. Dia kemudian meringis ketika pinggangnya dicubit dengan sangat kuat oleh Kayo. Vedo menoleh. Dia mengerutkan kening melihat sang adik yang tengah memelototkan matanya dengan begitu galak. Kenapa menatapku seperti itu, Kai? Aku tahu kok kalau aku ini tampan dan mempesona, tanya Vedo sambil mengelus-elus bekas cubitan di pinggangnya. Bukankah sebelum berangkat ke sini kau mengaku di hadapan ibu kalau sekarang kau sudah bertobat dari dunia perbuayaan? Lalu apa yang barusan kau lakukan pada pelayan toko itu, Kak? Tolonglah, konsisten sedikit dengan kata-katamu itu. Menyebalkan sekali sih. Jawab Kayo tak habis pikir dengan tingkah genit sang kakak yang dengan gilanya main mata dengan pelayan toko. Aku memang sudah tobat, Kai. Sungguh. Lalu yang tadi itu apa? Kau pikir aku tidak melihatnya apa, Kak? Hehe, tadi itu aku hanya sedang cuci mata saja, Kai. Meski sudah tobat, aku tetaplah pria normal yang suka jika melihat wanita cantik. Dan tolong digarisbawahi, hanya suka, bukan tertarik untuk mengajaknya berduel di ranjang. Coba kau lihat, wajah pelayan tadi sangatlah manis, membuatku jadi tidak tahan untuk tidak menggodanya.
Setelah berkata seperti itu, Vedo kembali bermain mata pada pelayan yang kini tengah berjalan ke arahnya sambil membawa sepasang pakaian yang dia mau. Kayo yang melihat kelakuan kakaknya pun tak kuasa untuk tidak menggelengkan kepala. Dia sudah kehabisan akal untuk menyadarkan Casanova ini. Kayo menyerah. Nah, Kai, sekarang coba kau pakai gaun ini. Ukuran tubuhmu dan juga ukuran tubuh Luri sepertinya tidak beda jauh. Kalau gaun ini pas di tubuhmu, maka artinya Luri bisa mengenakannya nanti, ucap Vedo sembari menarik adiknya menuju ke ruang ganti. Dengan patuh Kayo menuruti keinginan sang kakak. Dia masuk ke dalam ruang ganti dengan membawa satu buah gaun berwarna hitam yang memiliki belahan lumayan tinggi di bagian paha. Sebelum memakainya, Kayo sedikit mengira-ngira apakah nantinya Luri akan bersedia untuk memakai gaun terbuka seperti ini atau tidak. Karena dari yang Kayo tahu, Luri amatlah menjaga harga dirinya dengan selalu berpakaian sopan dan sederhana. Kalau Luri tidak mau memakai gaun ini bagaimana ya? Kak Vedo pasti akan sangat kecewa nanti. Apa aku ganti saja gaun ini dengan model lain yang sedikit lebih sopan supaya Luri tidak merasa terbebani? Astaga Kak Vedo, kau yang sedang jatuh cinta kenapa harus aku yang sakit kepala sih? Keluh Kayo di dalam hati. Sementara itu di ruang ganti baju yang lain, Vedo terlihat begitu antusias saat mencoba setelan jas berwarna hitam miliknya. Dia terus saja tersenyum sambil membayangkan betapa Luri akan terlihat sangat cantik dan elegan ketika mengenakan gaun yang sudah dipilihnya. Vedo yakin sekali kalau pesona gadis desa itu pasti akan mengalahkan kecantikan mempelai wanita, si Levita Foster. Membayangkan kebahagiaan tersebut membuat Vedo jadi tidak sabar ingin segera berangkat ke Shanghai saat ini juga. Wajah Luri yang teduh dan juga cantik itu pasti akan terlihat sangat seksi jika dipadu-padankan dengan long dress hitam yang tadi aku pilih. Aku berani jamin kalau semua orang yang ada di sana akan langsung terpana begitu melihat kedatangan kami berdua nanti, ujar Vedo dengan begitu percaya diri. Vedo melangkah keluar dari dalam ruang ganti, kemudian berjalan menuju ruangan di mana Kayo berada. Dan di saat yang bersamaan, adiknya sudah lebih dulu keluar dari ruangan tersebut sebelum sempat Vedo memanggilnya. Wow, sempurna, puji Vedo seraya bertepuk tangan. Kak, apa kau yakin akan meminta Luri untuk memakai gaun seperti ini? Lihat, model gaun ini sangat terbuka. Belahan di bagian paha terlalu tinggi, sementara yang di bagian dada cukup rendah. Tanya Kayo sambil menunjuk bagian-bagian berbahaya yang tadi dia sebut. Luri itu bukan gadis yang suka mengumbar bagian tubuhnya. Aku khawatir dia merasa terbebani jika diminta untuk memakai gaun seperti ini, Kak. Kau benar juga ya, Kai. Tapi aku sudah terlanjur berfantasi membayangkan betapa cantiknya Luri saat memakai gaun ini nanti. Bagaimana ya? Sahut Vedo bimbang. Begini saja Kak, kita cari gaun yang modelnya sama, tapi tidak ada belahan di bagian dada dan juga pahanya. Aku yakin Luri pasti bersedia untuk memakainya nanti. Vedo terdiam sejenak. Dia lalu memandang tak rela ke arah gaun hitam yang sedang dipakai oleh adiknya. Sebenarnya Vedo sangat tidak rela untuk menukar gaun tersebut. Akan tetapi dia juga tidak mungkin membuat Luri merasa tidak nyaman jika memakai gaun terbuka seperti ini. Vedo sadar kalau gadisnya itu sangat sederhana. Jadi mau tidak mau Vedo harus mau untuk mengganti gaun tersebut dengan model gaun yang lain. Jangan sedih lah Kak. Sebagai kekasih yang baik hati, harusnya kau bisa menjaga harga diri wanitamu dengan tidak membiarkannya memakai pakaian seperti ini di hadapan orang-orang. Ucap Kayo paham akan ketidakrelaan di diri sang kakak. Ya sudah, kau tukar saja dengan gaun yang lain, Kai.
Walaupun tidak rela, aku harus tetap menukarnya demi menjaga nama baik Luri, sahut Vedo pasrah. Kayo merasa sangat tergelitik melihat raut kecewa di wajah sang kakak. Setelah itu, Kayo meminta pelayan toko untuk membawakan gaun terbaik di mana memiliki warna dan juga model yang sama dengan gaun yang sedang dipakainya. Hai, beginilah jika mempunyai kakak seorang Casanova. Segala sesuatunya harus diukur dengan kecantikan dan juga keseksian. Tapi untunglah Kak Vedo masih mau mendengar saran dariku. Karena jika tidak, besok dia pasti akan sangat kecewa ketika Luri menolak untuk memakai gaun ini. Ujar Kayo membatin.